Proses lahirnya Bani Umayyah. Bani Umayyah I lahir pada tahun 40 Hijriah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di kota Ilyat, wilayah Yerusalem sebagai sabotase terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahan terakhir Khulafaur Rasyidin. Karena pemerintahan Ali bin Abi Thalib tidak pernah disetujui oleh pihak Muawiyah sebagai pengganti Khalifah Utsman bin Affan. Berbagai cara dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menurunkan dan menghancurkan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahan. Salah satunya dengan memfitnah Ali dan menyebarkan isu bahwa Ali bin Abi Thalib lah yang berada di balik terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Isu ini termakan oleh beberapa pembesar di kalangan umat Islam, seperti Siti Aisyah, Jubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Mereka pun mengumumkan perang terhadap Ali bin Abi Thalib untuk meminta pertanggungjawaban atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Perang ini dinamakan Perang Jamal karena Aisyah mengendarai unta saat memimpin perang. Kemenangan perang ini berada di pihak Ali karena mayoritas masyarakat Islam mendukung Ali bin Abi Thalib. Kelompok Muawiyah tidak pernah menyerah, mereka tetap membuat propaganda untuk menghancurkan pemerintahan Ali dengan cara menghimpun kekuatan besar untuk menyerang Ali bin Abi Thalib. Tentang Muawiyah dijawab oleh Ali dengan mempersiapkan pasukan. Perang ini dinamakan Perang Siffin karena terjadi di wilayah kecil Siffin. Dan lagi kemenangan berada di pihak Ali karena mayoritas masyarakat Islam mendukung Ali bin Abi Thalib. Muawiyah juga tidak pernah menerima kemenangan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Karena tidak mau kalah, Muawiyah mengajak damai Khalifah Ali sebanyak 3 kali dengan cara merobek-robek Al-Quran. Oleh karena itu, Khalifah Ali menerima perdamaian Muawiyah karena melihat Al-Quran dirobek-robek oleh Muawiyah. Muawiyah mengangkat Abu Musa Asy'ari sebagai penasihat spiritual untuk menghimpun kekuatan besar. Skenario perdamaian diatur Muawiyah bin Abi Sufyan atas ide Amr bin As, dan pra-perdamaian dilakukan antara Muawiyah dengan Amr bin As di satu pihak dan Ali dengan Musa Asy'ari di pihak lawan. Yang berdiri pertama kali ialah Abu Musa yang lebih tua, dan dia mengumumkan bahwa hari ini dia menurunkan Ali dari kekhalifahan, dan Amr bin As mengumumkan Muawiyah sebagai khalifah yang sah, dan skenario ini dinamakan arbitrase. Sikap damai Ali tidak memberikan perdamaian yang sesungguhnya, sehingga kelompok Ali terpecah menjadi 3 kelompok. 1. Kelompok Khawarij yang menentang perdamaian. 2. Kelompok Syiah yang setuju dengan sikap Ali. 3. Kelompok Murji'ah yang mengambil jalan tengah dengan sikap diam. Khalifah Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam pada suatu pagi setelah salat subuh dengan cara ditusuk. Wafatnya Ali disambut sukaria oleh Bani Umayyah karena Bani Umayyah yang telah diproklamirkan pada tahun 40 Hijriah akan menjadi eksis dan satu-satunya pemerintahan yang sah dalam Islam. Fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Fase pemerintahan Bani Umayyah terbagi kepada 3, yaitu fase berdiri atau fase pembentukan dan pembinaan, fase kemajuan, dan fase lemah sampai runtuh. Fase berdiri atau fase pembentukan dan pembinaan. Fase berdiri dimulai dari berdirinya Bani Umayyah tahun 40 Hijriah atau 662 Masehi sampai pemerintahan Walid bin Abdul Malik, khalifah ke-6 Bani Umayyah, ketika Islam masuk ke Eropa dan Andalusia yang dibawa Tariq bin Ziyad tahun 711 Masehi. 2. Fase kemajuan. Fase kemajuan dimulai dari masa Khalifah ke-7 Sulaiman bin Abdul Malik sampai masa Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 pemerintahan Bani Umayyah Damaskus. 3. Fase lemah sampai runtuh. Fase lemah sampai runtuh dimulai dari masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik, khalifah ke-9 yang tidak bisa mengendalikan pemerintahan seperti kedua kakaknya yaitu Walid dan Sulaiman. Saat Yazid diangkat menjadi khalifah, banyak terjadi pemberontakan dan Khalifah Yazid tidak dapat mengendalikan pemberontakan tersebut. Puncaknya saat pengangkatan 2 khalifah dalam 1 tahun berjalan, yaitu kedua putra
Khalifah Walid, Khalifah ke-12 Yazid bin Walid, dan Khalifah ke-13 Ibrahim bin Walid yang disebut dengan putra mahkota Walid. Sekian presentasi yang telah kami sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan ada kata-kata yang kurang berkenan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.